meyakinkan, maka pertimbangkan judul dan subjudul itu saja. Jadi yang jelas harus menarik, yang harus memang to the point masalahnya apa juga, dan relevan, yang menjadi memang pembicaraan oleh para pembicara yang terlibat di pre-conference. Nah, kalau di pendahuluan sekaligus karena kami menganggap paragraf pertama itu penting untuk menarik ya perhatian pembaca. Jadi dan memperkenalkan topik serta memberikan pembahasan mengenai relevansi kenapa topik ini penting. Jadi di satu paragraf itu beberapa kalimat harus mengutarakan hal tersebut. Memang kita tidak hanya mengulas ya masalah atau masalahnya apa ya dan latar belakang atau konteks yang mengenai apa yang terjadi di mana dan siapa yang terlibat, dan bagaimana meyakinkan kalau masalah ini harus segera diatasi, dan bagaimana kalau misalnya ada informasi alternatif ya tentang bagaimana memo kebijakan ini akan mengulas hal tersebut, tapi ini memang singkat saja. Kemudian di tantangan dan hambatan pada dasarnya cukup singkat saja ya, penyebab situasinya apa, dan kira-kira bukti atau contoh misalnya yang dibahas di pre-conference itu apa, kemudian pengaruh situasi saat ini bagaimana, serta ya jelas diutarakan tantangan dan hambatan dari situasi yang ada tersebut. Nah, di poin 1, 2, dan 3 yang saya ungkapkan kenapa perlu elaborasi isu, ini sifatnya lebih ke paragraf pendek ya, dan biasanya memang tiap poin itu membatasi satu isu, bisa 1 atau 2 paragraf, tapi pertimbangan meletakkan satu isu menjadi satu frase atau kalimat sehingga orang langsung menangkap ini isu spesifik apa, seperti yang saya contohkan independent research misalnya menjadi subjudul, atau kolaborasi pengetahuan menjadi subjudul yang di bold. Lalu di paragraf itu perlu kembali kalau kita menganalisa atau mereview, kita perlu tahu so what, lalu apa ya, kalau orang Jawa bilangnya juk ngopo gitu ya. Maksudnya lalu apa dari isu ini gitu loh. Jadi karena di poin isu selanjutnya kita ingin ada elaborasi ya terkait dengan kerangka kebijakan yang disasar. Itulah kenapa baca ulang setiap paragraf, tanyakan so what terhadap poin-poin tersebut, itu juga penting. Tetapi kita juga harus melihat, tapi ini saya pikir rekan-rekan di BRIN sangat familiar ya, segitiga analisis kebijakan ya, di mana kita melihat konten, konteks, dan juga proses serta aktor-aktor yang terlibat dari isu-isu spesifik tersebut. Jadi kita perlu ada sedikit framework saat menganalisanya juga. Kemudian hal yang saya bilang selanjutnya itu, makanya di paragraf sebelumnya itu ada so what, itu di bagian selanjutnya itu ada kerangka kebijakan yang disasar. Jadi di kerangka kebijakan ini tentu kita tahu ya hierarki dari kebijakan di Indonesia ya. Jadi yang disasar itu di bagian mana, atau jika memang disasar di bagian tertentu itu yang kita sasar apanya. Jadi ini sebagai contoh aja yang kemarin kami buat, di mana ada disebutkan undang-undang, terus kemudian regulasi seperti apa, lalu misalnya dokumen seperti apa yang perlu kita bahas dan menjadi sasaran dari rekomendasi kebijakan di memo ini. Lalu tentunya rekomendasi ya, kalau rekomendasi memang seharusnya saya tulis di sini ya, kalau perlu actionable, dalam artian kita perlu juga melihat sebenarnya revisi kebijakan yang disarankan apa, tetapi apa saja berbagai pilihannya. Kemudian efek dari kebijakan, kalau kebijakan tersebut direvisi bagaimana, atau bagaimana perubahan kebijakan akan menyelesaikan masalah sebenarnya itu, ataukah bukan perubahan kebijakan, tetapi perubahan mindset ataupun perubahan praktik misalnya. Lalu tentunya kalau ada keuntungan dan kerugian ya dari setiap opsi kebijakan tersebut. Jadi ini menjadi bagian rekomendasi, tetapi memang yang saya ungkapkan ada baiknya kalau kebijakan tersebut juga perlu actionable ya. Jadi sebaiknya saya tulis saja di sini. Maksudnya actionable itu adalah bagaimana rekomendasi kebijakan ini memang secara jelas langsung mengutarakan siapa yang perlu melakukan apa, sehingga actionable. Jadi dalam artian kita tahu sebenarnya target dari sasaran kebijakan tersebut,
dan kebijakannya di level apa, oleh siapa yang akan yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Itu saja dari saya. Jadi cuma 15 menit aja, Bu. Nggak 30 menit. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Prima.